Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 4. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat, walaupun kita masih belajar dari rumah. Oke teman-teman, sudah siap untuk menyimak video pembelajaran hari ini? Oke, jika sudah siap, tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita dengan diberikan pengertian serta pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita masih di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Dengan fokus pembelajaran kita hari ini yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang akan kita pelajari yaitu lingkungan dan pengaruh letak geografis, sumber daya alam dan manfaatnya, dan yang ketiga adalah perilaku terhadap lingkungan dan cara melestarikannya. Oke, teman-teman sudah semangat, sudah siap? Let's go, kita mulai. Nah, kembali lagi nih teman-teman, kita akan mengulang kembali materi-materi yang sudah pernah Mistina sampaikan di tema-tema sebelumnya ataupun saat semester 1. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan abiotik yaitu matahari, air, angin, dan tanah. Nah, kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Ayo teman-teman masih ingat nggak kegiatan ekonominya itu apa saja? Dan sumber daya alam kita itu ada di mana saja ya? Di pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, di sini ada pantai. Kegiatan ekonominya itu bisa nelayan, pengrajin souvenir, pemandu wisata, perhotelan, persewaan perahu wisata atau alat pancing, rumah makan, tempat parkir, dan jasa fotografi. Sedangkan di laut itu ada penangkapan ikan, budidaya rumput laut dan kerang, tambak udang, penambakan garam, pasar terapung, wisata penyelaman, wisata terumbu karang, dan penyewaan kapal perahu motor. Di sungai juga ada pasar apung, ada arung jeram, ada penambangan pasir, ada penangkapan ikan, jasa penyeberangan, kegiatan wisata, budidaya ikan dan dengan keramba, serta pemancingan. Sedangkan di dataran tinggi, kegiatan ekonominya itu bisa berupa pertanian, pariwisata, perhotelan, peternakan, perkebunan, pendakian, panjat tebing, dan jasa gantole. Sedangkan di dataran rendah, kegiatan ekonomi itu bisa industri, perumahan, peternakan, perdagangan, pendidikan, perkantoran, sarana hiburan, bioskop, dan rumah sakit. Itu kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Nah, manfaat sumber daya alam dan manfaatnya itu bisa sini ada apa ini teman-teman? Ya, ada sungai. Sungai itu manfaatnya tempat untuk menampung air, pusat ekosistem, mengalirkan air ke hilir, pemanfaatan energi yaitu untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber air, untuk mencuci, untuk mandi itu sebagai sumber air, dan untuk mengairi irigasi dan pertanian. Sedangkan sumber daya alam pohon itu manfaatnya untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, penghasil makanan, bisa sebagai obat untuk pembersih udara, serta penghasil oksigen. Nah, adapun contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu ada sumber daya alam bukan logam, ada aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sedangkan sumber daya alam logam itu ada emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Sedangkan sumber daya alam industri itu ada berlian, ada belerang, fosfat,
gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Nah, contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Teman-teman masih ingat ya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Nah, adapun contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dari hasil pertanian bisa berupa padi, jagung, kacang kedelai, kubis, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ketela pohon. Sumber daya alam dapat diperbaharui dari hasil perkebunan itu ada kelapa sawit, ada teh, karet, cengkeh, kakao, kina, nilam, dan vanili. Sedangkan SDA dari hasil hutan yaitu ada getah damar, resen gaharu, cendana, kayu manis, kemiri, sagu, rotan, dan kayu. Sedangkan SDA dari hasil peternakan itu bisa sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, bebek, burung puyuh, serta kelinci. Sedangkan SDA dari hasil perikanan itu ada ikan, udang, mutiara, lobster, teripang, kerang, kepiting, dan cumi-cumi. Kalau contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu dari bahan tambang organik ada aspal, batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan aftur. Dari bahan tambang logam itu ada emas, perak, tembaga, intan, fosfat, dan bahan tambang untuk industri itu ada aspal, kobalt, minyak bumi, nikel, dan uranium. Nah, bahan tambang organik itu sendiri adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini ada gambar pohonnya, ada ikan. Itu di pertanian ada padi dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa. Di jagung ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Singkong, Sumatera, Lampung, Jawa Tengah, Jogja, dan lainnya. Tadi perkebunan juga ada tebu, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Ada tembakau di Sumatera Utara, Sumbar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada teh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta lain-lainnya. Teman-teman bisa perhatikan dan baca kembali persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Teman-teman bisa melihat petanya dan melihat legendanya. Legenda itu keterangan yang menunjukkan bahwa minyak bumi itu adanya di mana, bauksit yang ada di Riau dan Kalimantan, batu bara ada di Sumatera Barat, Sumsel, Kaltim, Kalsel, Kalimantan Tengah, Sulsel, Papua. Emas itu ada di Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, serta Papua. Itu adalah persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, dengan di lingkungan pasti ada dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu adanya penebangan dan pembakaran hutan. Dengan penebangan dan pembakaran hutan itu menyebabkan hutan menjadi gundul. Populasi tumbuhan berkurang bahkan akan punah. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Jika menggunakan busa deterjen itu busa tersebut akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan dan menyebabkan proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu karena adanya penggunaan bahan-bahan kimia. Yang berikutnya yaitu perubahannya itu adanya eksploitasi sumber daya laut. Nah, jika di laut kan suka ada pengeboran minyak ya. Jadi kegiatan pengeboran minyak itu dapat menyebabkan pencemaran jika terjadi kebocoran. Nah, kebocoran dari pengeboran minyak di laut itu, minyaknya mencemari laut sehingga ekosistem yang ada di laut menjadi terancam.
Dampak berikutnya yaitu kerusakan terumbu karang. Nah, jika kita menyelam, itu kita harus menjaga. Tidak boleh mengambil terumbu karang. Itu akan mengancam keberadaan terumbu karang. Jadi mentang-mentang, wah terumbu karangnya bagus, indah, akhirnya diambil. Itu tidak boleh ya teman-teman, itu akan mengganggu ekosistem laut. Dan lingkungan berikutnya yaitu perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat sehingga mengakibatkan jumlah pemukiman menjadi terbatas. Dan berikutnya yaitu penggunaan kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar kan kendaraan bermotor itu membutuhkan bensin atau solar. Nah, pembakaran bahan bakar ini menyebabkan polusi udara. Pembakaran menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Dampak berikutnya yaitu perburuan liar. Jika kita melakukan perburuan liar, itu akan mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jadi, mari sama-sama kita hindari yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Bagaimana caranya untuk melakukan itu? Kita harus berusaha melestarikan sumber daya alam dengan menghemat bahan bakar dan listrik, penggunaan energi alternatif seperti energi matahari dan air, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, melakukan daur ulang bahan bekas. Lalu usaha berikutnya yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan baik sungai, danau maupun laut, tidak menebang hutan pohonnya secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah berusia tua, lalu menanam kembali dan menggantikan pohon yang lebih muda. Dan usaha yang berikutnya yaitu tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, ataupun bahan peledak. Oke, itu dia teman-teman materi kita hari ini, dan tugas untuk teman-teman yaitu mengerjakan halaman 87-89, yaitu mencari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan manfaatnya. Dan di halaman 140 teman-teman dapat mengerjakan. Selamat mengerjakan, selalu semangat mengerjakan. Sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran Miss Tina. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M agar kita terhindar dari virus COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan memakai sabun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.